Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala lughatal arabiyya afdalul lughat wa hiya lughatul Qur'an wal hadits wa la siyama lughatu ahlil jannah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'dah. Alhamdulillah, dengan taufik dan karunia Allah Subhanahu wa taala kami bisa melanjutkan video pembelajaran ini. Namun sebelum kami melanjutkan materinya, kami terlebih dahulu akan mereview kembali materi yang dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Jadi pada pertemuan sebelumnya teman-teman, kami telah membahas mengenai ciri-ciri fiil, yaitu ada 3. Pertama didahului qad, kemudian kedua didahului saufa atau sa, dan ketiga diakhiri tak tanis. Dan juga ya, hampir saya lupa, kami telah menjelaskan pengertian dari fiil itu sendiri, yaitu fiil adalah kata kerja yang terjadi di waktu tertentu. Waktu tertentu ialah waktu telah, sedang, atau akan. Nah, untuk ciri-ciri fiil itu ada 3 yang disebutkan pada pertemuan minggu lalu, yaitu didahului qada, kemudian yang kedua didahului sa atau sofa, dan ketiga diakhiri tak tanis. Contohnya yang pertama didahului qada, yaitu qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun berarti aflaha itu adalah fiil. Mengapa demikian? Karena dia didahului oleh qad. Dan kedua didahului sa atau sofa, contohnya saufa ta'lamuna. Berarti ta'lamuna ialah fi'il. Mengapa demikian? Karena dia didahului oleh huruf saufa. Dan contohnya sayaqulus sufaha. Yaqulu karena dia didahului oleh huruf sa, sayaqulu berarti yaqulu adalah fi'il. Dan terakhir diakhiri oleh tak tanis. Tak okot kalau bahasa di sini. Tak sukun. Contohnya walamma ja'at rusuluna. Berarti ja'at itu adalah fi'il. Mengapa demikian? Karena dia diakhiri oleh tak tanis atau tak sukun. Kita lanjut materinya teman-teman, yaitu mengenai huruf. Jadi sebelumnya ada 3 yang digunakan untuk membuat sebuah kalimat dalam bahasa Arab, yaitu isim, kata benda, kedua fi'il, kata kerja, dan ketiga huruf. Nah, kemarin kami menyebutkan huruf di sini ialah huruf jar. Jadi kami kemarin tidak menyebutkan pengertian dari huruf itu sendiri. Mengapa demikian? Karena itu dikhawatirkan teman-teman sulit untuk memahaminya ketika kami langsung memberikan pengertiannya. Kita langsung masuk saja tentang pengertian dari huruf. Pertama, huruf adalah kata yang tidak bisa berdiri sendiri. Dalam artian maknanya itu diperuntukkan untuk isim ataupun fi'il. Jadi huruf teman-teman, dia itu tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa berdiri sendiri. Nanti kita jelaskan bagaimana maksudnya. Kemudian artinya itu dia diperuntukkan untuk kata isim atau fi'il. Untuk contoh huruf yaitu fi yang merupakan huruf jar, artinya adalah di dalam atau di. Kemudian kedua contohnya lam. Ini bukan huruf jar ya. Artinya tidak atau belum. Jadi pada pertemuan yang membahas tentang kalam, komponen penyusun kalam yaitu huruf, itu kami sebutkan bahwasanya huruf itulah ialah huruf jar. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya huruf itu ada banyak, bukan cuma huruf jar, ada juga namanya huruf nasab, huruf jazam, huruf istifham, dan lain-lain. Mengapa kami cuma membawakan huruf jar, mengapa tidak yang lain? Karena untuk saat ini kami rasa yang perlu diketahui ialah huruf jar. Kita lanjut kepada definisi huruf tadi. Huruf ialah kata yang tidak bisa berdiri sendiri teman-teman. Dalam artian maknanya itu diperuntukkan untuk isim ataupun fi'il. Jadi contohnya begini agar mudah dipahami. Kata Zaid di dalam rumah. Jadi anggaplah Anggaplah ini benar-benar terjadi ya.
kita mempunyai teman yang bernama Zaid. Dan Zaid itu teman kita itu atau saudara lah, bukan teman. Jadi kita punya saudara yang namanya Zaid. Zaid posisinya saudara kita yang bernama Zaid ini itu posisinya sekarang dia ada di dalam rumah kita kan. Anggap ini. Nah, ketika ada yang bertanya kepada kita, eh, Zaid di mana atau di mana Zaid? Bahasa Arab dari di mana Zaid itu adalah Aina Zaidun. Maka otomatis jawabannya kita tidak boleh mengatakan bahwasanya fi Aina Zaid, jawabannya kita tidak boleh mengatakan fi. Kan artinya fi adalah di dalam. Nah, ketika ada yang bertanya, di mana Zaid? Ya Zainab, di mana Zaid saudaramu? Jawabannya yang benar adalah di dalam rumah. Kalau dalam bahasa Arab teman-teman, harus begitu. Tidak boleh kita menjawab di dalam saja, yaitu fi. Aina Zaid? Fi di dalam. Tidak boleh begitu. Tapi yang benar adalah itu fil bait, di dalam rumah. Jadi harus dilengkapi. Kata fi ini di dalam ini dia maknanya diperuntukkan untuk kata yang lain yaitu al bait. Jadi di dalam rumah. Jadi kami jelaskan sekali lagi. Ketika kita memiliki saudara. Jadi kan tadi maknanya definisi huruf ialah kata yang tidak bisa berdiri sendiri. Dan dalam artinya itu makna yang dikandung oleh huruf itu diperuntukkan untuk isim dan fiil, itu tadi definisinya. Penjelasannya bagaimana? Jadi andaikan ini kita punya saudara namanya Zaid dan posisinya sekarang ada di dalam rumah. Kebetulan teman Zaid datang ke rumah kita lalu bertanya ke kita, ya Zainab, di mana Zaid? Dia bertanya, di mana Zaid? Aina Zaidun? Di mana Zaid Zainab? Nah, jawaban yang benar adalah fil bait teman-teman, di dalam rumah. Tidak boleh menjawab di dalam. Kan kalau dalam bahasa Indonesia itu kita bisa menjawabnya di dalam nih. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu tidak boleh kita mengatakan menjawab dengan menggunakan kata fi saja, yaitu di dalam, tidak boleh. Tapi harus kata fi ini harus disandingkan dengan kalimat yang lain, yaitu al-bait. Fil bait, di dalam rumah. Mengapa demikian? Karena makna dari kata fi ini yaitu di dalam itu diperuntukkan untuk kata yang lain, yaitu al-bait, rumah. Nah, itulah mengapa huruf itu tidak bisa berdiri sendiri atau maknanya itu atau artinya itu hanya diperuntukkan untuk kata yang lain. Nah, semoga teman-teman bisa paham. Jadi itulah penjelasan mengenai huruf. Kita akan buat kesimpulan tentang komponen penyusun kalam atau yang digunakan untuk penyusun kalam. Bahwasanya kalam ialah kalimat kalam itu tersusun dari atau disusun dengan menggunakan 3 komponen, yaitu isim, kata benda, fiil, kata kerja, dan huruf. Huruf tadi kami jelaskan bahwasanya dia adalah sebuah kata yang tidak bisa berdiri sendiri. Artinya apa? Dia itu huruf ini maknanya hanya diperuntukkan untuk kata yang lain, entah itu isim kah atau fiil. Jadi seperti contohnya tadi kata fi, yaitu di dalam. Kata di dalam ini, ketika kita ditanya di mana ibumu, anggaplah kita ada di rumah dan ibu ada di dalam rumah. Ada yang bertanya, di mana ibumu? Maka jawabannya kita tidak boleh mengatakan bahwasanya di dalam atau fi saja, tidak boleh begitu. Kalau dalam bahasa Indonesia sah-sah saja, tapi kalau dalam bahasa Arab tidak bisa seperti itu. Mengapa? Karena fi atau di dalam itu harus disandingkan dengan kata yang lain, yaitu fil bait, di dalam rumah. Nah, mungkin itu kesimpulan dari materi mulai kalam.
kalam, isim, fi'il, dan huruf. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila di antara teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan ketik di kolom komentar video. Apabila teman-teman belum paham, silahkan dinonton secara berulang, secara sabar, istiqomah, dan bersungguh-sungguh. Insya Allah, ketika kita bersungguh-sungguh, maka kita pasti akan mendapatkannya. Sebagaimana ada sebuah kalimat di dalam dari ulama yang mengatakan bahwasanya man talaba syai'an wajada wajada. Siapa yang mencari sesuatu apapun itu, baik itu ilmu atau selain ilmu, wajada, dan dia bersungguh-sungguh, wajada, maka pasti dia akan mendapatkannya, pasti. Selama kita sudah berusaha semaksimal mungkin, bersungguh-sungguh, istiqomah, insya Allah Allah akan bukakan kita futuhal arifin, pembuka orang-orang yang tahu. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.